Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi tentang materi etika dalam penulisan dan plagiarisme. Pengertian etika dan plagiarisme. Kata etika dan plagiarisme merupakan dua kata yang memiliki hubungan kausalitas dalam penulisan karya ilmiah. Hal ini karena pelanggaran etika dapat menyebabkan plagiarisme. Demikian juga, sikap yang mematuhi etika penulisan akan terhindar dari plagiarisme. Pengertian etika. Wiradi menjelaskan bahwa secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani, etikos yang berarti moral dan etos yang bermakna karakter. Sejalan dengan hal tersebut, Bagus menyatakan bahwa kata etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu etos dan etikos. Etos berarti sifat, watak kebiasaan, dan tempat yang biasa. Etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Pengertian plagiarisme. Secara etimologis, istilah plagiarisme berasal dari bahasa Latin plagiarus yang artinya penculik atau pencuri naskah atau perampok. Adapun Oxford English Dictionary mendefinisikan plagiarisme sebagai the practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as one's own, atau praktik mengambil karya atau ide orang lain dan membagikannya sebagai karya sendiri. Dalam kamus ini juga diterangkan asal kata plagiarisme yang berasal dari bahasa Latin yaitu plagiarius yang berarti penculik atau plagium yang berarti sebuah penculikan. Prinsip etika penulisan karya ilmiah. Wiradi menjabarkan dua prinsip yang sangat mendasar dalam etika menulis, yaitu prinsip penghormatan dan prinsip pengakuan. Berikut uraian Wiradi. Yang pertama yaitu asas penghormatan. Prinsip ini berisi tuntutan moral bahwa seorang penulis atau peneliti harus memiliki komitmen dalam dirinya untuk menghormati orang lain, yaitu menghormati pembaca dan hak-hak orang lain. Yang kedua yaitu asas pengakuan. Prinsip moral ini mengandung tuntutan bahwa kita harus memiliki sikap bersedia mengakui bahwa gagasan yang sudah tertuang dalam suatu publikasi adalah milik si penulis. Untuk dapat mewujudkan dasar moral ini, maka masyarakat memaksakan suatu norma yang wajib dipatuhi, yaitu asas pengutipan. Prinsip pengutipan adalah asas yang mengatur cara mewujudkan dasar moral bahwa kita mengakui sekaligus menghormati gagasan milik orang lain. Kode etik penulis dan bentuk pelanggaran etika penulis. A. Kode etik penulis. Menurut Setiawan berpendapat bahwa kode etik penulis adalah sebagai berikut. 1. Melahirkan karya orisinal atau bukan jiplakan. 2. Menjaga kebenaran dan manfaat serta makna informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. 3. Menulis secara cermat, teliti, dan tepat. Kemudian yang keempat, bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya. 5. Memberi manfaat kepada masyarakat pengguna. Kemudian yang keenam, dalam kaitan dengan berkala ilmiah, menjadi kewajiban bagi penulis untuk mengikuti gaya selingkung yang ditetapkan berkala dengan yang dituju. Kemudian yang ketujuh, menerima saran-saran perbaikan dari editor berkala yang dituju. Kemudian yang kedelapan, menjunjung tinggi hak, pendapat, atau temuan orang lain. 9. Menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah, falsifikasi, fabrikasi, dan plagiat. Kemudian, bentuk pelanggaran etika penulis berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan LIPI Nomor 6 2013 tentang Kode Etika Peneliti. Bentuk pelanggaran etika peneliti atau penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemalsuan hasil penelitian atau fabrication, yaitu mengarang atau mencatat dan atau mengumumkan hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian. Kemudian yang kedua, pemalsuan data penelitian atau falsification, yaitu memanipulasi bahan penelitian, peralatan atau proses mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa sehingga penelitian itu tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian. Kemudian yang ketiga, pencurian proses objek atau hasil plagiarisme. Dalam mengajukan usul penelitian, melaksanakannya, menilainya, dan dalam melaporkan hasil-hasil suatu penelitian seperti pencurian gagasan, pemikiran proses, objek, dan hasil penelitian, baik dalam bentuk data ataupun kata-kata, termasuk bahan yang diperoleh melalui penelitian terbatas bersifat rahasia. Usulan rencana penelitian dan naskah orang lain tanpa menyatakan penghargaan. Kemudian yang keempat, pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti atau eksploitasi. Sebagai peneliti, senior memeras tenaga peneliti junior dan membantu penelitian untuk mencari keuntungan kepentingan pribadi atau memperoleh pengakuan atas hasil kerja pihak lain. Kemudian yang kelima, perbuatan tidak adil atau injustice sesama peneliti dalam pemberian hak kepengarangan dengan cara tidak mencantumkan nama atau pengarang atau salah mencantumkan urutan nama pengarang sesuai sumbangan intelektual seorang peneliti. 6. Kecerobohan yang disengaja atau intended careless dengan tidak menyimpan data penting selama jangka waktu sewajarnya, menggunakan data tanpa izin pemiliknya, atau tidak mempublikasikan data penting atau penyembunyian data tanpa penyebab yang dapat diterima. Kemudian yang terakhir,
Pemublikasian temuan-temuan sebagai hasil dalam lebih dari satu atau saluran duplication tanpa ada penyempurnaan, pembaruan isi, data, atau tidak merujuk publikasi sebelumnya. Jenis-jenis plagiarisme. Wibowo menguraikan berbagai kategori plagiarisme yang berhasil dikumpulkan dari berbagai tulisan. Berikut perbedaan jenis-jenis plagiarisme tersebut berdasarkan pemaparan Wibowo. Yang pertama, word by word plagiarism atau plagiarisme kata per kata. Plagiarisme jenis ini sering disebut sebagai block, copy and paste plagiarism karena plagiarisme jenis ini terkategori sebagai penciplakan secara mutlak. Meskipun mengutip pendapat seseorang tidak dilarang dan bukan pula merupakan tindakan yang salah, tetapi ada batasannya. Tidak diperkenankan mengutip karya orang lain secara penuh berhalaman-halaman atau seutuhnya. Yang kedua, word switch plagiarism, mengutip atau mengambil penggalan kalimat atau paragraf dari karya penulis lain, kemudian mengganti beberapa kata dalam kalimat tersebut tanpa mengubah susunan kata maupun kalimat dan tanpa mencantumkan nama penulis maupun sumber dari mana bagian yang dikutip berasal. Yang ketiga, style plagiarism. Walaupun kalimat sudah diubah dengan kata-kata atau paragraf baru, tetapi gaya penulis sama dengan gaya penulis asli. Misalnya, meniru dan menjiplak gaya penulis asli yang memulainya dengan menuliskan tentang waktu, dilanjutkan dengan kejadian yang ingin diceritakan, dan berakhir dengan mengajukan beberapa pertanyaan merupakan style plagiarism. Yang keempat, metaphor plagiarism. Plagiarisme jenis ini adalah mengutip atau menjiplak bagian karya penulis lain dan digunakan untuk memperjelas makna dari tulisan sendiri. Metaphor plagiarism umumnya dilakukan apabila merasa bahwa sebuah fenomena yang ditulis dalam karyanya belum cukup mampu dijelaskan kepada pembaca. Yang kelima, idea plagiarism. Idea plagiarism yaitu mengambil dan mengutip gagasan seorang penulis yang telah mengeluarkan sebuah gagasan untuk pemecahan suatu masalah atau menggambarkan konsep suatu fenomena dan dikutip dalam karya tulis sendiri tanpa mencantumkan nama penggagas dan sumber informasi. Yang terakhir, self-plagiarism. Self-plagiarism yang juga dikenal dengan plagiarisme daur ulang, swa-plagiarisme, plagiarisme diri, karya tulis duplikat atau publikasi berulang banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ahli. Di sini, penulis mengutip atau menjiplak sebagian atau seluruh hasil karya sendiri secara identik dan mengirimkan ke sejumlah jurnal untuk dipublikasikan, tanpa mencantumkan informasi karya sendiri yang dikutip atau karya terdahulu sudah pernah dipublikasikan di majalah ilmiah sebelumnya. Hukuman dan sanksi dalam plagiarisme. Sanksi terhadap plagiat akan dijatuhkan apabila sudah terjadi perbuatan plagiat atau plagiarisme atau berdasarkan laporan dari pihak ketiga bahwa telah terjadi plagiat atau plagiarisme. Penentuan bentuk sanksi atas perbuatan plagiat atau plagiarisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi, yaitu sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas A. Teguran, B. Peringatan tertulis, C. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, D. Pembatalan nilai 1 atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa, E. Pemberhentian dari status sebagai mahasiswa, atau F. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari program mahasiswa. Strategi menghindari plagiarisme. Wibowo berpendapat bahwa strategi dalam meminimalisasi kemungkinan terjadi plagiarisme antara lain dengan tindakan preventif plagiarisme. Berikut pemaparan Wibowo berkenaan dengan strategi dalam menghindari plagiarisme. A. Menghargai karya orang lain. Dalam mengutip pendapat, seyogyanya dilakukan secara baik dan benar. Setiap tulisan dalam bentuk kalimat atau paragraf yang dikutip harus selalu ditulis sumber informasi dan nama penulisnya. Apabila mencari bahan untuk penyusunan karya ilmiah, dianjurkan untuk mengembangkan kebiasaan mencatat nama penulis dan sumber karya ilmiah dari setiap pustaka yang dicatat. Citation atau rujukan sering dilakukan dengan menempatkan bagian-bagian yang dirujuk di antara tanda kutip atau ditulis miring. B. Melakukan parafrase.
Pendekatan terbaik menghindari plagiarisme adalah melakukan parafrase yang diartikan secara bebas sebagai upaya mengangkat intisari dari bacaan dan menuliskan kembali sendiri. C. Bantuan piranti lunak. Banyak piranti lunak yang dapat memeriksa eksistensi plagiarisme, antara lain adalah program Turnitin dan WordCheck System. Turnitin Research Resources adalah website milik umum tanpa biaya untuk mengakses informasi, kiat, saran, makalah, dan instrumen berguna untuk pendeteksian plagiarisme. Beberapa piranti lunak lain pencari plagiarisme bahkan dapat menyediakan fitur spesifik seperti nama file, halaman yang mengandung kata tersebut, dan lain-lain. D. Bertanya untuk mendapatkan pengarahan. Perpustakaan merupakan salah satu lokasi koleksi peraturan pemerintah sehubungan dengan pencegahan dan penanggulangan plagiarisme. Para pustakawan dapat memberikan arahan kemana mencari materi yang dibutuhkan, termasuk peraturan yang berhubungan dengan penyusunan rujukan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.